divers for fitting us in. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang peselancar muda yang berjiwa bebas dan sedang menjelajahi pantai Australia untuk menemukan ombak sempurna. Namun, perjalanannya berubah menjadi mimpi buruk saat ia diculik oleh seorang nelayan psikopat, pembunuh berantai eksentrik yang punya obsesi aneh terhadap hiu. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Dangerous Animal yang dirilis pada tahun 2025. Mentari pagi menembus cakrawala di pesisir Australia Barat, memantulkan cahaya keperakan di atas permukaan air yang bergelombang lembut. Di tengah ombak, sosok perempuan meluncur dengan papan selancar. Tubuhnya lentur mengikuti irama laut. Dialah Zephyr, peselancar muda yang hidupnya berpindah dari satu pantai ke pantai lain. Selalu mencari ombak sempurna yang seakan hanya ada di mimpi. So, on the edge. I think they cashed him. It's really what you're doing? You're blackmailing me. I just need to get... Dari belakang punggungnya, memutar lambat setiap kali ombak menutup di atas kepalanya seperti kubah kaca. Ketika ia tiba di pantai, nafasnya tersengal, tapi wajahnya tenang. Mata yang lelah namun keras kepala. Dari ponselnya, panggilan dari Moses terus berdering, namun tak pernah ia jawab. Ia mencintai Moses, tapi ia lebih mencintai laut. Atau mungkin ia hanya lari dari sesuatu yang tak bisa ia hadapi di darat. Okay. Saat senja turun, Zephyr menyalakan api unggun kecil di pasir, menatar ombak yang kini hitam seperti baja cair. Di kejauhan, sebuah perahu kecil bergerak perlahan, lampunya menembus kabut malam. Tak lama, seorang pria muncul dari arah dermaga. Tucker, nelayan berperawakan kekar dengan janggut abu-abu dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia menawarinya sebotol bir dan mengobrol dengan cara yang tampak santai. Bercerita tentang badai yang akan datang, ada sesuatu yang ramah sekaligus menekan dari nada suaranya. Tucker menatapnya diam-diam, lalu tersenyum dengan senjata kejut di tangan. Zephyr jatuh pingsan, diseret masuk ke dalam ruang bawah kapal. Ketika ia tersadar, dunia sudah berubah. Tubuhnya terikat, mulutnya kering, dan udara di ruang bawah kapal terasa seperti sel penjara di dasar laut. Dari lubang kecil di dinding, ia bisa melihat cahaya air berkilau di permukaan dan bayangan besar yang berenang perlahan di bawah kapal seekor hiu. Tucker muncul di depan jeruji, membawa secangkir kopi seolah semuanya normal. "Kau suka laut, kan?" katanya datar. "Kau akan belajar menyertainya dengan cara yang baru." Dari situlah teror dimulai. Sebuah permainan mematikan di tengah samudera, di mana batas antara manusia dan binatang mulai kabur. And you, I have to concentrate. Almost there. What is this? What are you doing? God's down there. God is... No!
When they the day so tourists can get their kick. Hari-hari berlalu tanpa hitungan. Xavier terjebak di kapal itu dipaksa menjadi bagian dari eksperimen Tucker yang mengerikan. Pria itu berbicara tentang hiu seperti berbicara tentang dewa makhluk murni yang tak mengenal moral, hanya naluri. Ia percaya bahwa manusia seharusnya hidup seperti mereka, memburu, bertahan, dan tidak pernah ragu. Di darat, Moses memulai pencarian. Ia menemukan mobil Xavier terparkir di dekat jalan setapak menuju pantai terpencil. Pintunya terbuka, papan selancar masih di atas mobil. Ia segera melapor ke pihak berwenang, tapi pencarian awal tidak membuahkan hasil. Polisi pantai menilai Xavier mungkin terseret ombak atau berlayar sendiri. Namun Moses menolak menyerah. Ia menemukan gelang pelacak kecil di papan selancar. Alat yang dulu ia pasang tanpa sepengetahuan Xavier. Hanya untuk jaga-jaga. Sinyalnya menunjukkan pergerakan ke tengah laut, menjauh dari rute kapal nelayan biasa. Oh wait, I gotta get some supplies. You stop! I got something. Some rich wanker, right, pulls up with us, mate. But now, since you're back, maybe we can catch him. There's going to be a nice tip in this field. Maybe. Shark experience is currently closed. You sure what I'm asking for, but Sementara itu, Tucker memperlihatkan sisi yang semakin gila. Ia bercerita sambil menatap laut kosong tentang ayahnya yang tewas diserang hiu dan bagaimana ia menganggap laut sebagai tempat penghakiman. Ia menyebut Xavier proyek terakhirnya, manusia yang akan ia lahirkan kembali sebagai predator sejati. Saat malam tiba, ia memaksa Xavier duduk bersamanya di geladak, menatap lautan gelap. Hiu-hiu bermunculan di sekitar kapal, tertarik oleh darah umpan yang ia lempar ke air. Dengan senyum tipis, Tucker berkata, mereka tahu siapa yang takut. Mereka bisa mencium darah dari dalam hati. Put that down. You put that down. Tapi Xavier bukan korban pasif. Diam-diam, ia mulai menghafal pola langkah Tucker, menandai kapan pria itu turun ke ruang mesin, kapan ia tertidur. Pada malam ketiga ketika badai besar mendekat, Xavier memanfaatkan momen itu. Ia berhasil membuka tali di pergelangan kakinya menggunakan pecahan kaca dari lentera yang pecah. Namun saat ia merangkak ke dek atas, Tucker sudah menunggunya. Hujan mengguyur deras, petir menyambut laut, dan dua manusia itu saling berhadapan di bawah cahaya kilat. Satu berjuang untuk hidup, satu berusaha mempertahankan kendali. Pertarungan pecah di antara jeritan badai dan suara hiu yang menabrak dinding kapal.
Kapal The Maw terombang-ambing hebat di tengah badai. Xavier dan Tucker berkelahi di geladak air laut terasa seperti es, menampar kulit Xavier saat ia berjuang naik ke permukaan. Tucker muncul beberapa meter darinya, masih memegang harpun. Mereka saling mendekat, melawan arus dan ombak. Hiu-hiu yang sebelumnya di bawah, kini muncul siripnya membelah air di antara mereka. Tucker berusaha menenggelamkan Xavier dengan menekan kepalanya ke bawah, tapi Xavier menusuk dadanya dengan pecahan logam yang ia simpan di sabuknya. Jeritan Tucker tertelan oleh deburan air dan raungan hiu yang menyerbu. Darahnya menyebar di sekitar, menarik lebih banyak hiu. Dalam satu gerakan lambat yang mengerikan, tubuh Tucker terseret ke bawah dan menghilang. Raya.